Oke, Alright, Nah. oke. 3 menit lagi 5:57. 5:57 nggak apa-apa ya, karena udah live ya. Oke, selamat datang buat semua yang udah berkesempatan hadir. Ini muka-mukanya familiar ini ya, para ahli-ahli ALZI di seluruh dunia. Ini episode kedua dari, sorry ya, kayaknya ini, sorry. kayaknya harus dimatiin soalnya terdengar. Oke. Maaf. Oke, ini episode kedua dari weekly discussion ya, yang diadakan oleh ALZI San Francisco Chapter, yang judulnya itu adalah Ayo Berjuang Melawan Pikun, di mana kita setiap minggu mengundang teman-teman yang untuk sharing cerita bagaimana hidup dengan orang dengan demensia, baik itu orang tua atau saudara terdekat. Dengan tujuan, dengan sharing cerita ini, kita akan mendengarkan cerita-cerita orang dengan demensia itu pada masa jayanya mereka, dan juga untuk para caregiver di luar sana juga bisa mendapat input atau cerita-cerita inspirasi dari teman kita. Oke, pada episode kedua kali ini kita mengundang teman istimewa dari Bali. Itu yaitu Mbak Kalsum Amalia Krecik. Selamat datang Mbak Kalsum. Ini tadi agak debating apa manggil Mbak Kalsum atau Mbak Amalia atau Mbak Lia, tapi beliau bilang nggak apa-apa tiga-tiganya, ya udah saya Mbak Kalsum aja deh. Oke. Mbak Kalsum ini berdomisili di Bali dan beliau akan berbagi cerita tentang sang ayah tercinta, yaitu Bapak Darwin Effendi, kelahiran tahun 1932 ya, Mbak Kalsum ya. Beliau itu Bapak meninggal tahun berapa ya? April tahun 2018. April tahun 2018. Yang 2 tahun sebelumnya itu terdiagnosa mempunyai Alzheimer ya, punya demensia ya. Betul. Ya. Tidak secara klinikal terdiagnosa, tetapi kita pantau memang semua gejala-gejala Alzheimer, gejala-gejala demensia, dan itu semakin memburuk progresif gitu. Oke. Ini dalam 2 tahun. Cerita ini heartbreaking juga gitu ya maksudnya, tapi makasih banget Mbak Kalsum mau sharing, karena saya yakin ini pasti bisa memberikan pelajaran atau inspirasi buat teman-teman di luar sana ya. Ini seperti biasa sebelum Mbak Kalsum mulai menceritakan tentang sang ayah tercinta, kita selalu memulai dengan senam otak yang selalu dibawakan oleh Corwil San Francisco, yaitu Kak Ake Pangestuti. Silahkan Ake kalau mau sharing. Maaf, lupa unmute. Selamat datang semua, terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi hari ini waktu Indonesia dan sore hari waktu San Francisco. Sekarang kita akan mari senam otak dengan videonya Kak Leli ya, yang ikut Jangan Maklum dengan Pikun Challenge. Saya share screen dan share computer sound. Okay. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun. Hati-hatilah, bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Leli. Semoga seger sekarang. Yeah. Oke, sekarang kita langsung aja ke Mbak Kalsum ya. Mbak Kalsum akan menceritakan tentang kehidupan sang ayah. Ayah
tinggalnya di Bekasi ya dulunya? Di Bekasi terakhirnya, tapi awalnya ayah itu kan lahirnya di Jatinegara, di daerah Jatinegara, tinggalnya di daerah Pisangan Baru. Apa namanya, besar dan tumbuhnya di sana ya. Jadi ayah itu adalah tipe orang yang dia sangat pandai, sangat pintar karena dia lahir tahun 32, berarti kan sebelum kemerdekaan ya. Jadi sempat sekolah di sekolah Belanda gitu. Jadi dia bisa bahasa Belanda. Kemudian dari bahasa Belanda itu kemudian sesudah dia bekerja, dia belajar bahasa Mandarin. Dari bahasa Mandarin kemudian dia belajar sendiri bahasa Jepang. Nah, karir akhirnya dia adalah penerjemah di perusahaan Jepang. Jadi dia bisa menerjemahkan Jepang, Mandarin, Belanda, Inggris gitu. Kemudian juga ya sangat pintar matematika segala macam itu. Kalau dia belanja ya, orang yang jualan masih baru hitung-hitung, dia udah ini segini, saya tahu kembaliannya sekian. Itu suka orang nggak percaya, tapi emang bener gitu. Jadi otaknya itu extremely smart orangnya. Dan juga dia itu dikenal orang yang kalau di luar ada pernikahan, dia suka karaoke, dia paling senang kumpul dengan keluarga kalau udah lebaran, acara-acara keluarga gitu ya. Sangat outgoing sebetulnya orangnya, tapi juga sangat keras, sangat disiplin. Dengan dirinya sendiri dia sangat keras, dengan anak-anaknya, dengan saya terutama, sangat disiplin mendidiknya. Old school lah istilahnya ya. Dan juga jujur, jadi orangnya belak-belakan. Memang dia sangat ramah, tapi kalau misalnya dia nggak suka sama seseorang, kalau kita nggak, dia ngomong nggak enak, dia tuh nggak ada gitu, jadinya belak-belakan gitu kan. Ayah saya tuh orang Padang, dari Solok, dari Sumatera. Jadi karakternya juga gitu, terbuka, jujur gitu ya. Itu kalau boleh tanya, sekeluarga itu berapa bersaudara? Mbak Kalsum ada kakak, ada adik? Saya dari ibu yang sama, itu saya nomor 1, dan adik saya 6 tahun lebih muda. Tapi ayah saya itu karena orang zaman dulu ya, apalagi orang Padang, dia sempat menikah dengan dijodohin gitu ya, sama-sama orang Padang, terus punya anak 3, cerai karena nggak cocok, kemudian nikah lagi dengan juga orang dari Sumatera Barat, punya anak 2, cerai lagi nggak cocok, kemudian nikah dengan ibu saya, dan ibu saya itu orang Jawa kebetulan, jadinya mungkin karena itu nggak tahu juga, jadinya terus bertahan lama sampai akhir hayat. Sampai terakhir ya. Wow. Jadi total anaknya 7. Kalau boleh tahu udah berapa tahun nikah tuh ayah sama ibu? Mereka menikah tahun 1974. 1974. Saya lahiran 75, jadi cukup lama. Ini kayaknya kita punya foto-foto ayah tercinta ya, ya. Gimana kalau kita share deh? Betul. Jadi dia juga beliau sangat aktif secara fisik ya. Jadi waktu umurnya saya lahirkan tahun 75, kira-kira saya umur 6 tahunan. Saya ingat ayah saya tuh main badminton setiap berapa kali seminggu, malam-malam sama teman kantornya main badminton. Kemudian sesudah saya kira-kira berumur 10 tahun, dia beralih ke tenis karena badminton terlalu berat. Dia tenis, dan dia juga sebagai pelatih saya sempat main tenis junior sampai tingkat gubernur, itu semuanya ayah saya yang melatih. Dia belajar sendiri mengenai tenis, dia baca teori tenis, nonton, semuanya itu diajarkan ke saya. Jadi dialah yang melatih saya. Wow. Jadi, aku bisa sharing foto? Jadi, wah, ini foto dia awal-awal, dia bekerjanya kan dia sempat kerja di Bank Indonesia, kemudian sempat juga kerja di Caltex, di perusahaan minyak. Tetapi ayah saya itu sifatnya pembosan ya, jadi tidak bisa menekuni suatu pekerjaan lama. Kalau dia ada yang dia tidak suka atau dia merasa ini saya mau kerja yang lain yang lebih menarik, itu dia pindah gitu. Jadi memang karirnya tidak pernah lama di satu tempat, kecuali terakhir ya. Jadi ini dia di beberapa tempat cuma kerja setahun 2 tahun pindah, dan juga dia entrepreneur juga. Sebelum dia menikah dengan ibu saya itu dia punya perusahaan sendiri, bukan perusahaan besar sih, cuma perusahaan rumahan aja, mencetak kantong plastik untuk yang kiloan gitu ya. Jadi itu bisnis rumah. Nah, ibu saya kebetulan bekerja untuk ayah saya waktu itu, dan disitulah mereka ketemu. Oh, wow. Berarti ini ayah bisa berapa bahasa tadi?
Bisa Belanda dulu ya, Belanda, Mandarin, Jepang, Inggris. Wow. Dan itu otodidak dan itu belajar sendiri. Yang bahasa Jepangnya belajar sendiri, bahasa Mandarin dia sempat memanggil Lause yang memanggil guru ke rumah. Tetapi memang dia kalau belajar itu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu nggak pernah. Bagi dia tidur itu adalah, katanya gini, dia pernah bilang ke saya, orang tidur tuh membuang waktu. Mestinya kamu tuh belajar. Jangan waktu dibuang-buang untuk tidur. Ya. Ini di foto umur ini tahun berapa kira-kira? Terus di waktu kegiatan di kantor mana ini? Betul, ini waktu dia bekerja di United Tractors di Astra Group. Waktu itu dia masih di General Affairs lah ya pekerjaannya. Mungkin sekitar tahun 80-an lah Kak ini. Ini cocok dengan background sekolahnya dulu nggak nih? Betul, jadi ayah saya itu sempat kuliahnya juga gitu, kuliah di ekonomi UI, kemudian sempat kuliah di ekonomi UI, tapi saya nggak tahu apakah dia sampai lulus apa enggak, sampai sampai S1 atau enggak. Malamnya ngambil komputer nggak? Mungkin. Siangnya dihukum. Iya. Macam-macam ya? Oh, macam-macam. Oh iya. Terus lalu selanjutnya. Jadi dia sangat menikmati pekerjaan dia, bekerja sebagai penerjemah. Akhirnya dia sebagai penerjemah di Komatsu Indonesia di Astra Group. Sampai kemudian dia pensiun pun masih diperpanjang beberapa kali. Sampai akhirnya dia sudah 6 tahun lah diperpanjang, kemudian nggak diperpanjang lagi, dia sakit hati gitu ya, saya kan masih bisa, saya tuh masih bisa mau bekerja. Saya bilang, ayah tuh udah 70 sekian, mestinya kalau kontraknya diputus, harusnya lebih senang, bisa relax, bisa enjoy di rumah gitu kan. Tapi bagi dia itu, saya jadi nggak berguna gitu kalau saya nggak ada pekerjaan. Tipenya begitu. Jadi ayah itu jenius / workaholic / perfeksionis ya. Betul, perfeksionis. Ya. Betul, dan mandiri banget ya, maksudnya betul-betul independen ya. Betul, sangat independen awalnya. Semua sendiri dan tidak pernah menyerah gitu. Apapun, kalau nggak ada kata-kata saya nggak bisa atau nggak ada, itu nggak ada gitu. Harus pasti ada solusi untuk segala sesuatu. Dan itu diajarkan ke anak-anaknya ya, Mbak Kalsum ya? Betul, ke anak-anaknya dan terutama ke saya. Entah kenapa, apa karena orang Padang kali ya. Jadinya yang perempuan, adik saya tuh nggak digituin sama ayah saya. Tapi saya itu nomor 1 harus sekolah, harus begini, harus pokoknya keras sekali. Dan turun ke Mbak Kalsum juga, yang Mbak Kalsum sekarang bisa berapa bahasa Mbak Kalsum? Oh, saya cuma bisa Jepang, Inggris sama Indonesia 3. Wes cuma. Karena tapi Nurun penterjemah juga nih, hebat. Betul, saya juga terjemahin juga sekarang. Wow. Lalu di foto ini waktu udah mulai main tenis ya? Kelihatan. Betul, ini waktu saya udah mulai dididik main tenis dan ayah saya sampai kita tuh main tenis ya 4 kali seminggu, Sabtu Minggu pun main tenis, dibela-belain sama ayah saya. Dia di kantor ya? Di kantor, betul, karena kita kan nggak punya uang ya untuk menyewa lapangan, bola segala macam. Jadi dia bilang gimana caranya biar anak saya bisa latihan gratis. Ya udah, saya jadi koordinator tenis di kantor aja. Saya dibawa, jadi saya main tuh sama bapak-bapak gitu ya. Biarin, yang penting kamu bisa latihan. Ini ada pelatihnya udah dibayarin sama kantor. Disitulah pengorbanan ayah saya, kerja pagi-pagi, malamnya kita main tenis. Saya juga gitu ya, diseret istilahnya lah ke lapangan tenis dari jam 6 sampai sore sampai jam 10 malam, itu saya di lapangan tenis 3 kali seminggu. Kemudian Sabtu Minggu juga main tenis. Dia itu kalau sudah obses gitu ya, fokus saya mau melakukan sesuatu, itu dia sampai obses gitu. Dia pikir saya mau anak saya jadi pemain tenis nasional, itu aja gitu yang dipikirkan. Sampai dia kemudian obsesi yang lain pun begitu. Jadi memang sudah karakternya ya, kalau dia sudah mau melakukan sesuatu, kalau belum berhasil terus saja akan dia kerjakan. Dan ayah saya juga di sini suka sekali berkebun. Dia apapun ditanam, kalau dia makan apa pasti bijinya nggak boleh dibuang. Saya mau tanam, apapun ditanam, sampai saya capek ya kadang-kadang kita, aduh mau makan buah makan aja deh, semua harus ditanam. Tapi tunggu ya, bertangan green thumb, apa cocok bercocok? Iya cocok dia, bisa betul karena dia juga nggak cuma ini, dia baca gitu. Kalau tanahnya kayak gini, jadi dia selalu orang yang mau ini sendiri, knowledgeable gitu. Oh, kalau saya mau nanam ini, tipe tanahnya begini, mesti diapain? Dipelajari ya? Enggak, ya harus segala sesuatu sama dia selalu dipelajari. Selalu dipelajari. Luar biasa. Ini berarti ayah
involve banget dengan segala sisi kehidupannya kalian berdua ya, Mbak Kalsum Betul. sama Mas Lukman ya. Lukman, betul. Jadi Oke. selalu memang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Maksudnya sampai nganter-nganter Sampai tenis. nganter. Berarti Betul. ayah invest banyak ya buat kalian berdua ya. Betul. Bagi dia itulah gitu ya, nggak bisa ngasih uang, tapi kamu saya antar kemanapun kamu, kalau kamu mau belajar atau apapun saya anterin gitu. Saya Oke. tungguin. Ya. Oke. Slide berikutnya apa sampai waktu kuliah kan kita kuliah bareng nih dulu nih. Iya, betul. Terus Kalsum waktu itu udah kerja, kayaknya pokoknya impress deh, pokoknya terkenal loh Kalsum, udah karirnya. Betul, saya dulu kuliah itu bayarinnya sendiri. Jadi saya kalau kuliah di Depok kan, Jumat malam ayah jemput dari Bekasi, bawa pulang, nanti Sabtu Minggu itu saya ngajar orang Jepang bahasa Indonesia. Jadi kita dari apartemen ke apartemen, 2 jam di sini, sejam di sini. Itu jadi saya selama 4 tahun hidup saya kuliah dan ngajar. Itu aja. Dan itu ayah saya yang mengantar kan, ayah saya, karena ayah ibu dan Lukman. Jadi kita tuh selalu dekat sekali berempat ini. Nanti saya ngajar 2 jam di apartemen misalnya di daerah Grogol gitu. Nanti mereka main ke mall atau mereka duduk nongkrong di mana. Nanti habis 2 jam jemput saya. Itu penuh gitu ya, Sabtu Minggu. Disitulah karena kalau selagi saya aja berdua sama ayah, di situ saya bonding ya dengan ayah saya. Mungkin karena karakter kita juga mirip gitu. Saya bisa mengerti ceritanya dia. Itu dia sering cerita sama saya. Apapun masalah, dia terbuka dengan saya. Dia ceritakan gitu. Jadi, tapi kalau ke Lukman banyak cerita gitu juga nggak? Enggak, jeleknya di situ Lukman pendiam anaknya dan anak laki kali ya. Jadi dia kalau diajak ngomong suka bodo amat, cuek gitu loh. Akhirnya ayah saya ya udah deh kalau nggak mau dengerin gitu, ngapain diajakin ngobrol juga gitu kan. Kalau saya kan saya oh gitu ya gitu. Dan ayah saya sangat suka cerita tentang kehidupan dia di masa lalu. Jadi kalau bagi saya pribadi itu kan pembelajaran ya. Dia bilang kalau jadi orang jangan begini, kalau ngambil keputusan kamu begini. Jadi saya tuh berusaha belajar dari pengalaman ayah saya. Jadi saya senang gitu dengerin beliau cerita tentang masa lalu. Tapi nggak semua orang ternyata kan. Karena orang bosan kan diceritain yang itu aja. Apalagi ketika demensianya sudah mulai, yang diceritain zaman Belanda datang lagi ada perang gitu kan. Terus which is ayah ngalamin sebenarnya kan saat itu ya. Iya, betul. Jadi dia sempat ngalamin tahun 32, jadi dia masih kecil itu sempat di Jakarta katanya masih ada perang revolusi waktu itu juga kan, masih ada surat tembak-tembakan gitu. Dan karena dia tumbuhnya di Jatinegara, di dekat Jatinegara itu sering lihat kereta bawain persediaan makanan. Jadi itulah nanti yang akhirnya ketika dia mulai ada demensia, muncul kembali ingatan-ingatan masa lalunya kuat sekali. Sampai halusinasinya pun melihat kereta di depan dia, sampai dia bilang, ini ada kereta kamu nggak ngelihat, ini di depan ayah ini ada kereta jalan tuh kan ada gerbongnya ini. Saya bilang ayah nggak ada kereta di depan. Gitu. Tapi dia yakin sekali itu ada kereta di depan saya. Itu jadi apa dong katanya? Saya juga nggak ngerti gitu. Pada saat itu kita belum ngeh ya dengan demensia. Nah itu kan berarti kan Mbak Kalsum sama ayah tuh spend time banyak kan. Nah sekarang kapan tuh Mbak Kalsum pindah ke Bali? Maksudnya ini kan berbeda kota kan? Betul. Saya kan menikah tahun 2001. Jadi begitu saya menikah, saya langsung pindah ke Amerika. Karena suami saya dari Indiana, jadi saya tinggal di Indiana tahun 2001. Saya cuma mengunjungi ke Indonesia tuh sekali tahun 2003 sendiri, dan kemudian 2006 ayah ibu saya datang ke Amerika, saya ajak ke Amerika, sempat di sana 2,5 bulan. Saya punya pertanian kan di Amerika, jadi dia senang sekali datang ke pertanian saya. Ake udah pernah datang ke pertanian kita saya. ketemu juga karena aku di Chicago waktu itu. Betul. Terus jadinya Ake dan mereka datang bersama ibunya, mamahnya Ake. Jadinya iya, waktu ayahnya Kalsum datang, sepesawat juga itu trip buddy. Betul, trip buddy. Jadi kita tahu ceritanya ya. Dan datang, dia tuh senang sekali di Amerika karena kan bersih gitu ya, sesuai dengan idealnya dia gitu loh. Jadi ayah saya itu karena udah 80-an, karena dia sendiri di rumah, saya di Amerika, paling saya cuma nelpon, dia tuh rajin sekali ngirimin saya surat lewat email pada waktu itu ya. Semua diceritakan.
di rumah begini, ada apa, ibu lagi ngapain, kamu ngapain di sana, itu selalu, itu hampir tiap 2 minggu suratnya datang. Seminggu sekali pasti dia nulis surat panjang sekali cerita. Dan itu semua saya simpan sampai sekarang. Ayah tuh berarti kehilangan ya, kehilangan. Betul. Teman bicara ya. Teman bicara. Itu yang saya inginkan sekali karena ayah saya suka cerita dan dulu dia suka ada temennya sempat sama-sama, tapi ketika udah usia 82, 83 banyak teman-temannya dia udah meninggal gitu. Akhirnya dengan tidak adanya teman untuk berbicara itu saya pikir juga salah satu dia mulai stres. Dia mulai diam, dia mulai gimana sih sedih gitu ya. Oh, temanku udah meninggal semua gitu. Sementara ibu di rumah, ibu itu kan beda usia, 25 tahun, lebih muda dari ayah saya. Dan juga background-nya berbeda. Ayah saya bekerja, segala macam. Ibu saya itu pendidikannya terbatas, SD aja. Jadi diajak ngomong pun paling untuk hal-hal rumah tangga, mengenai teman, mengenai hal-hal kecil-kecil lah ya bisa. Tapi kalau suruh ingat masa lalu ya ibu nggak ngalamin gitu. Jadinya ada nggak nyambung antara ibu dengan ayah saya ketika bicara masalah seperti itu. Tapi tetap mereka menikmati kalau lagi bareng duduk ya paling cerita mengenai hal-hal yang mereka alami bersama gitu ya. Lagu-lagu. Mereka dua-duanya suka lagu-lagu lama, suka nyanyi-nyanyi gitu berdua. Itu pas Mbak Kalsum ke Amerika, ayah udah pensiun berarti ya? Ayah udah pensiun, betul. Udah pensiun, tapi masih aktif mengambil pekerjaan-pekerjaan terjemahan freelance saja. Wow. Ya, bahkan sampai dia sempat didiagnosa dengan macular degeneration ya. Jadi dia ada titik hitam di matanya, dia nggak bisa ngelihat. Itu sampai kalau ngomong sama saya, ini ayah nggak bisa ngeliat kamu, ayah cuma bisa ngeliat dari sisi sini. Jadi ayah ngeliatnya ke sana ya gitu dia bilang. Nah itu dia pergi ke dokter kan di rumah sakit di sini. Dia bilang, saya ini gimana caranya dokter? Macular degeneration. Dokternya bilang, aduh gimana ya Pak, Bapak tuh udah 80 lebih loh, 82 gitu. Memang udah orang tua, jadi mesti kita nggak bisa juga mau dia apa. Itu dia marah sekali, dia bilang, kalau saya di Amerika, dokter nggak akan bilang begitu. Biarpun umur saya 90 tahun, pasti bisa disembuhkan. Jadi bagi dia nggak ada yang namanya menyerah, karena udah tua, ya udah terima aja, itu nggak ada. Itu bagi dia tidak. Sensitif ya buat Papa ya, untuk kata give up ya. Oke. Betul. Wah, hebat. Ini terus berikutnya dengan Mbak Kalsum pindah, terus ayah udah pensiun, itu bisa juga salah satu kekangenan kehilangan teman ngobrol itu ya ngebuat beliau depres ya. Oke. Betul. Nah, saya balik, suami saya dapat pekerjaan di Bali tahun 2014. Jadi kami pindah ke Bali 2014. Senang ayah. Betul, senang. Paling nggak jadi lebih dekat kan. Kalau di sana kan saya nelpon juga susah, beda waktu ya, beda time zone. Tapi kan udah di Bali, jadi saya sering nelpon, tanya. Itu senang sekali. Jadi saya juga gampang kan kalau dari Bali ke Jakarta cuma sejam setengah gitu ya, suka datang. Jadi saya sering, memang nggak bisa sering-sering karena saya juga ada anak-anak kecil masih di sini. Sebenarnya saya nyesal juga ya nggak mengunjungi lebih sering gitu. Tapi gimana, saya juga nggak bisa ninggalin suami saya kerja, banyak keluar kota. Akhirnya paling nelpon aja, dan dia selalu senang kalau saya datang, itu selalu kita nyanyi bareng gitu ya. Saya duduk di belakang, kita cerita. Jadi saya memang merasakan sekali dia kehilangan teman bicara. Tanpa ayah bilang langsung kali ya, mungkin ayah juga ada pride untuk nggak ngomong bahwa ayah kehilangan Mbak Kalsum sebenarnya ya. Betul. Dia tidak pernah bilang I love you gitu ya, atau saya sayang sama kamu, itu nggak pernah dia ngomong. Bukan tipe papa, bukan tipe ayah ya. Betul, bukan nah, tipenya. Terus berlangsungnya waktu itu apa tuh yang ngebuat tanda-tanda pertama yang I think not something wrong, ada yang something di ayah, itu kapan tuh? Betul. Kira-kira 2 tahun lah ya sebelum ayah meninggal itu kita mulai memperhatikan. Kalau cuma lupa aja normal ya biasa gitu kan, tapi kemudian lupanya itu mulai dari ayah udah makan apa belum, dia nggak ingat. Dia cerita ke saya, ayah nih nggak diurusin sama ibu kamu, nggak dikasih makan gitu. Padahal ibu saya bilang piringnya aja belum dicuci bekas dia makan, dia baru aja makan loh, dia bilang gitu kan. Nah itu mulai kan, masa orang baru makan nggak ingat gitu makan. Kemudian dia tidak bisa menyebut center, dia selalu kemana-mana bawa center. Ini apa ya, obor gitu ya. Jadi kehilangan kata-kata atas benda yang familiar dengan dia mulai kehilangan. Juga menanyakan sesuatu berkali-kali. Saya datang ke sana, duduk, terus adik saya lagi pergi gitu ya. Dia tanya, Bu, Lukman kemana? Lagi pergi gitu ya ke teman-temannya. 5 menit kemudian nanya lagi, Lukman kemana Bu?
Dan 5 menit lagi nanya lagi sampai, ya ampun ibu saya kan kesel. Ayah udah dibilangin juga. Oh ya udah dibilangin ya tadi ya. Tapi nanti itulah di situ kita mulai, wah ini demensia ya. Ini kayaknya nggak cuma sekedar lupa udah tua gitu. Tapi masih ingat nama orang. Masih ingat nama orang. Pada saat itu awal 2 tahun pertama itu ya itulah dari awal-awal. Tapi kita juga kemudian mulai melihat perubahan. Tapi susahnya gini ya, ayah saya itu kan karakternya keras, emosional, sering marah juga, kalau ngomong nadanya selalu tinggi gitu ya. Nah ketika dia berubah karakter, berubah menjadi lebih pemarah dari biasanya, itu sulit sekali dideteksi bagi kami. Karena kita pikir, mungkin dia lagi kesal aja. Badannya sakit jadi dia marah-marah. Tapi marah-marahnya itu mulai, paranoidnya itu mulai berlebihan. Nggak masuk akal. Dari awal dia memang selalu karakternya juga gitu, nggak pernah bisa percaya dengan orang ya, selalu curiga gitu. Kalau pulang dulu saya cerita pulang kantor, kalau kita pulang kita pergi sekeluarga pulang malam nih jam 9, pertama kali tugasnya anak-anak adalah senterin di bawah kolong-kolong tempat tidur. Jangan-jangan ada orang masuk terus ngumpet nanti kita dibunuh semua. Itu begitu, itu normalnya begitu, bayangin coba. Jadi ketika dia mulai paranoid dengan demensia itu lebih parah lagi, sampai menuduh ibu saya kalau ada orang datang ke rumah untuk memperbaiki rumah, itu pacar kamu ya? Kamu pacaran lagi ya? Masa begitu gitu? Sementara ibu saya kan udah tua, tapi kekeh gitu loh dengan paranoidnya dia itu kekeh, nggak bisa dibilang. Saya ngomong, dia cerita ke saya bilang, ayah nggak masuk akal dong ya, masa ibu mau pacaran lagi? Ibu kan udah umur 60 mau 60 gitu, dan nggak mungkin lah gitu. Oh iya bisa aja, ayah kan udah nggak berguna gitu. Jadi gimana ya, berbicara pun diberi. Jadi agak kesulitan juga karena karakter si ayah juga masih sama kayak yang sebelumnya gitu ya, paranoid, keras gitu ya. Jadi agak sulit ngelihat ini perbedaannya batasnya, yang mana yang batasnya sekarang. Betul. Okay. Nah, jadi kita sadarnya pun sudah parah ya. Jadi ketika dia sudah mulai sangat aneh gitu. Dia datang ke Bali kita tahun 2016. Ya kita kayaknya ini ya bisa kasih lihat fotonya ya. Oh iya dia datang ke Bali. Kalau ini ada foto berdua. Dia datang ke Bali tahun 2016. Tahun 2007 ya. 16. Ini kalau sama sebentar. Nah ya itu masih normal ya, masih 2007, masih sehat, kelihatan kan wajahnya gitu ya. Dia biasanya selalu, itu ulang tahunnya ayah saya 4 Desember. Tiap ulang tahun dia selalu harus foto. Jadi dia bilang, pokoknya setiap ulang tahun saya harus foto karena saya biar bisa lihat nanti pas saya udah tua, dia bilang gitu ya. Perubahan diri saya gitu. Jadi kalau foto ulang tahun itu biarpun baru bangun tidur itu wajib gitu, harus difoto. Nah ini salah satu kita ini kan 2007 berarti kan milestone juga ya. Tahun berapa itu berarti? 75 ya. Di ulang tahun yang 75 ya. Jadi kan milestone. Saya mau foto di studio yang cakep gitu. Lucu. Ini tahun segini Mbak Kalsum lagi di Amerika ya? Betul, saya di Amerika ya. Dan mereka saya baru pulang dari Amerika ya. Mereka ke Amerika tahun 2006 dan Desember 2007 saya baru melahirkan anak saya yang pertama, si Evan ya. Oke. Lalu yang ini ada Evan nih. Nah ini sebenarnya ini waktu saya datang ke Bali, waktu kita baru pindah. Jadi saya baru pindah tahun 2014, kita ke Jakarta. Sebelum kita ke Bali, jadi kita ke Jakarta dulu, semua barang-barang di base camp-nya di Jakarta, ayah sama ibu saya datang untuk mengunjungi sebelum kita ke Bali. Ini ayah normal. Masih sehat ya? Masih sehat. Nah ini tahun 2016, pertengahan 2016 lah dia datang ke Bali, sudah mulai jalan itu sudah mulai sempoyongan. Jadi sudah sering jatuh ya. Dan inilah di sini saya melihat jelas sekali perbedaannya adalah nomor 1 kejadiannya aja ya, saya masak chicken nugget untuk dia. Terus anak saya Jacob yang kecil itu kan senang juga chicken nugget. Itu sama ayah saya diumpetin, disembunyikan di kamarnya dia. Dia bilang, ini chicken nugget saya nggak mau bagi sama Jacob. Itu kan berarti udah ngaco gitu ya. Waktu masa kakeknya berantem sama anak saya Jacob waktu itu umurnya baru 5 tahun soal chicken nugget. Itu nomor 1. Yang kedua yang sangat memprihatinkan saya, yang mengkhawatirkan waktu itu, karena ayah saya itu waktu dia normal kan dia memang keras dengan ibu saya. Kadang-kadang kalau bicara gitu ya, borderline abusive lah ya ke ibu saya. Selalu dia merasa gini, saya ini pinter, saya ini nahkoda kapal, saya ini kepala keluarga, kamu nurut gitu ya.
Kalau misalnya ada apa-apa, kamu apa sih taunya gitu. Mungkin karena old school kayak gitu kalau ngomong. Jadi dia, tapi nggak pernah abusive fisik ya kepada ibu saya. Hanya mulut aja paling kalau ngomong. Kamu nggak ngerti apa-apa. Nah, disinilah pertama kali saya melihat, saya pergi ke salon dengan ibu saya. Pulang dari salon, saya drop ibu saya di rumah kan. Saya mau ke grocery dulu, Bu, saya bilang gitu. Kemudian pembantu saya di Bali itu telepon, panik. Dia bilang, Bu, ibu sama ibu sama ayah itu berantem. Sekarang ayah mengejar-ngejar ibunya ibu dengan pisau, mau dibunuh. Loh, ada apa sih gitu? Saya buru-buru pulang gitu kan. Ibu saya udah nangis-nangis sampai disembunyikan oleh pembantu. Ayah saya cemburu katanya. Kamu pulang dari salon itu mau biar kelihatan cantik buat pacar kamu ya. Ibu saya kan meledak jadinya dibilang. Akhirnya mungkin ngomong balik ya. Jangan begitu menuduh sembarangan, enak aja gitu. Akhirnya tuh jadi eskalasi. Ayah saya ngambil pisau dikejar ibu saya. Saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Disitulah saya melihat, wah ini sudah sampai ke tahap itu, gitu, violent outburst-nya dia sudah berubah sekali. Nah dari situ itu nggak semakin membaik, itu semakin memburuk. Pulang ke Jakarta pun sama. Jadi kalau dia marah ke ibu saya, dia melempar sesuatu. Kasiannya ibu saya adalah satu-satunya orang yang mengurus ayah saya di rumah di Bekasi. Kita nggak punya pembantu, ada pembantu datang pagi aja untuk beberes terus pulang. Adik saya Lukman tinggal bersama mereka dengan istrinya dan anaknya masih kecil ya waktu itu. Lukman juga kerja. Jadi ayah saya itu fokus semua ibu saya yang ngurusin gitu ya. Tapi entah kenapa kemarahan itu juga selalu dilampiaskannya ke ibu saya gitu. Selalu ke ibu saya. Dan ketika semakin parah, ayah saya itu nggak ingat dengan ibu saya. Ini yang lucunya di sini ya, dengan dimensianya ayah saya. Ibu saya satu-satunya caregiver, setiap hari ada di sisinya, kemudian dia lupa sama istrinya. Dia panggil kan, ibu gitu. Datang ibu saya ke kamar, kamu siapa? Saya manggil istri saya gitu. Saya istri kamu gitu. Oh, bukan, istri saya masih muda, kurus katanya gitu. Kamu siapa? Kamu pembantu gitu. Itu serius gitu ngomong kayak gitu. Sampai ibu saya tuh sakit hati. Dia bilang, saya yang ngurusin kamu setiap hari, kamu nggak inget. Jadi ibu saya bener-bener, saya berusaha ngasih pengertian, Bu, ini otaknya loh Bu yang udah penyakit gitu ya. Nggak bisa gitu. Masa dia nggak inget? Saya yang berkorban, saya yang segala macam. Dia sama saya jahat sekali. Kalau apa-apa saya mau dilempar sama senter, saya mau dipukul. Itu yang sangat berat bagi saya mendengar ketika saya telepon ke rumah ya, ke ibu saya. Mendengar cerita-cerita demikian itu saya sampai khawatir dengan keselamatan ibu saya. Sampai kita pernah bicara ke ibu saya bilang gini, bagaimana kalau saya lagi tidur, ayah kamu terus nusuk saya pakai pisau, terus dia bilang gini, nggak inget gitu. Satu lagi ya, tadi yang kejadian di Bali itu, sesudah dia ngejar-ngejar ibu saya dengan pisau, saya pulang kan, saya konfrontasi, ibu, ayah ada apa sih, kenapa ini? Dia denial, nggak mengaku. Nggak ada itu. Ibu kamu pulang dari salon, tiba-tiba ayah dimaki-maki. Coba. Realita itu terbalik di kepala dia. Padahal saya punya saksi mata kan, yang memang bilang begitu, dan nggak mungkin pembantu saya itu bohong, nggak mungkin. Ibu saya juga sampai panik gitu, sampai gemeteran. Tapi ayah saya bilang, nggak ada, ayah nggak ada ngejar-ngejar. Ibu kamu yang jahat sama ayah katanya. Itu yang saya khawatir, sampai ibu saya bilang ini, kalau kemudian ayah ngebunuh ibu, kemudian ibunya mati katanya gitu. Kemudian ayah saya bilang gini, nggak tahu itu siapa yang ngelakuin, saya nggak, kan konyol gitu. Jadi itulah ketika saya mulai khawatir. Gimana? Karena itu tiba-tiba kayak attack gitu, perubahan perilaku itu nggak sepanjang hari gitu ya, bisa. Betul, nggak sepanjang hari. Kalau dia lagi ingat sama ibu saya duduk di belakang ngelihat ke halaman, ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi tiba-tiba ada apa aja sedikit yang dia kesel gitu ya, itu langsung gitu. Dan itu kalau udah marah itu eksplosif sekali. Gitu. Sampai saya bilang ke adik saya, jangan kamu ninggalin ibu sendirian di rumah. Kalau kamu pergi pulang segera. Apalagi kalau malam. Gitu. Jangan sampai kalau mereka berantem. Itu adik saya sering sampai harus menengahi. Karena ayah saya attack ya, physically attack. Mau datang ke ibu saya, itu adik saya harus, karena adik saya kan besar. Sampai harus menyetop ayah saya. Gitu. Itu disitulah violent ya kalau ayah saya. Dimensianya itu perubahan
perubahan karakternya, sangat banyak. Tapi pada saat itu tadi kan Mbak Kalsum cerita itu ayah udah lupa sama ibu. Tapi kalau sama Mbak Kalsum sama Mas Lukman sendiri masih ingat? Masih ingat, sama saya ingat, sama anak-anaknya yang lain ingat, sama menantunya masih ingat namanya, ya kan? Satu lagi yang sangat unik ini, dan saya dengar dari teman yang juga punya suami yang Alzheimer, dia pandai sekali menyembunyikan Alzheimer-nya, demensianya dia. Jadi ada teman kantor datang kan, oh bapak sakit ya, ayah sakit ya, gitu. Kita datang deh, gitu kan. Itu dia cerita ke teman-temannya itu, oh si Anu, semua nama-nama teman. Jadi orang bilang, normal kok, itu ayah masih ingat semuanya, kita tanyain semua masih jelas. Aduh, nggak tahu aja dia, gitu. Nanti dia balik ngaco gitu. Jadi dia pintar sekali menyembunyikan penyakit itu gitu kepada orang luar. Hanya keluarga aja yang tahu, keluarga paling dekat yang tahu. Dan cerita ayah juga ceritanya kan cerita yang masa lalu kan, ingat sama si ini si itu. Jadi itu yang masih nempel ya. Betul. Jadi semua cerita masa lalu dia ingat, nama orang, tahun berapa, kejadian ini itu semua ingat. Tapi dia naruh, ya itu keluar rumah nggak pakai celana gitu loh. Itu kayak gitu tuh udah nggak ada di kepalanya dia gitu loh. Bahkan untuk ke kamar mandi pun dia memalukan ya, tapi benar-benar ini berat bebannya ya dengan ibu saya di rumah karena nggak ada pembantu. Jadi dia mau buang air pipis gitu ya, nggak sampai ke kamar mandi, di pintu kamar mandinya dia itu pipis gitu. Sampai ibu saya tuh, ayah ya Allah masuk ke dalam di sini ya, aku di situ kak, tapi dia denial. Kalau dibilang ya ampun ayah ini basah semuanya, ayah pipis ya, enggak, enak aja kamu jangan nuduh-nuduh ya, kamu sembarangan ya. Ya siapa lagi gitu kan. Jadi denial dan anger dan kelupaan ini semua numpuk gitu loh. Dan ibu saya harus deal with it, harus menghadapi. Pernah nggak ibu sharing sama keluarga gitu, sama orang-orang luar gitu, untuk berbagi beban ibu? Pernah nggak Mbak Kalsum? Atau dipendam sendiri? Dipendam sendiri ya? Ibu hanya cerita ke saya. Karena saya yang sering nelpon. Jadi saya selalu setiap 2 hari sekali saya nelpon. Gimana Bu, ayah kabarnya? Dulu malah saya sering nelpon ke ayah juga ketika ayah masih bisa berkomunikasi di telepon, nggak bingung gitu ya. Ya ini Lia gitu. Oh iya gitu. Tapi selalu kalau ayah ceritanya ke saya selalu mengeluh mengenai ibu. Ibu kamu nggak ngasih makan, ayah nggak dikasih makan, ayah dimaki-maki, semua cerita yang berbeda. Kemudian saya tanya ke adik saya, tanya ke ibu, kenapa sih gitu? Aduh jangan percaya Mbak Lia. Ayah itu dikasih makan berapa kali sehari nggak ingat gitu. Nanti disuruh kita kan cuma mau nyuruh dia ganti baju karena dia tuh pipis gitu ya. Marah, dia bilang, enggak, saya nggak pipis. Masa dia mau duduk dengan celana basah gitu kan. Akhirnya kan sama ibu saya dipaksa gitu. Ayo harus ganti celana, itu bagi dia dimarahin. Saya dimarahin terus di sini gitu. Jadi 2 cerita yang berbeda dan saya percaya cerita yang mana yang benar gitu ya. Nah ibu tuh hanya cerita ke saya. Karena ibu saya kan anak kedua dari 7 bersaudara. Tapi mereka semua juga tinggalnya di Depok, jauh lah di Citayam gitu ya. Jadi nggak ada orang yang datang untuk membantu tuh sama sekali nggak ada. Untuk bercerita juga orang nggak ngerti ya, keluarga itu susah mengerti mengenai demensia. Paling dia bilang, ya ampun, itu udah gila apa gimana gitu. Jadi kan komentarnya malah gitu ya. Gila kali udah otaknya ini nggak waras gitu. Jadi daripada dibilang gitu, udah deh, udah gimana gitu, nggak dibuka jadi sama ibu saya. Jadi balik lagi mungkin pada saat itu pertama awareness tentang demensia sendiri belum terlalu banyak buat ibu ya, tentang apa namanya penyakitnya ayah apa, dan kedua gejalanya apa, dan kedua juga masih ada ketakutan tentang stigma orang ya di luar ya. Orang yang kayaknya wah stigma dari keluarga, stigma dari tetangga. Jadi salah satu contohnya ayah saya kan selalu mau pulang. Saya mau pulang, rumah saya bukan di sini, di Bekasi. Rumah saya di Jatinegara, dia ingatnya rumah masa kecil. Saya mau pulang, pokoknya saya mau pulang. Itu sampai teriak-teriak malam-malam itu, kalau dia udah kepengin pulang, biarpun malam jam 9, dia mau pulang. Ibu saya bilang, nggak bisa ayah, karena suka dibilang gini, besok ya. Gitu. Kalau lagi nurut, kalau nggak, dia teriak-teriak, tolong, saya mau pulang, tolong. Siapa ini, saya ditahan gitu. Akhirnya kan kedengeran sama tetangga. Tetangga nanya, ibu diapain bapaknya gitu loh. Padahal nggak ada apa. Saya bilang, ibu kenapa sih nggak jujur aja sama RT bilang bahwa ayah tuh punya penyakit gitu ya. Oh iya. Jangan malu-maluin, itu aja udah malu-maluin kayak begitu. Jadi ibu saya berusaha menutupi. Jangan ayah udah nggak usah ketemu sama orang. Tapi kadang-kadang kelihatan ya, ibu saya pergi ngaji, ayah saya nanya ke Lukman, ibu mana ngaji ya, cuma sejam kok, nanti pulang. Wah dia pergi keluar jemput ibu saya dengan
baju yang lusuh dengan, tahu sendiri kalau orang demensia kan, dia nggak ngerti pakai baju atau apa. Berdiri di depan rumah orang yang sedang mengadakan pengajian, sampai ibu-ibu bilang, itu orang gila apa orang minta-minta gitu, di luar kok lusuh sekali, sampai ibu saya, Allah itu suami saya, maaf ya gitu, saya keluar dulu, pulang dulu. Jadi ibu saya malu sekali dengan tetangga. Jadi Karena ayah, jadi hubungan ayah sama ibu itu menarik karena satu sisi ayah itu sebenarnya dependen banget sama ibu ya, karena ibu the only caregiver selama menikah gitu ya. Tapi perlakuan yang didapat buat ibu malah kebalikan ya, makian, amarah gitu. Tapi sebenarnya si ayah tuh sangat membutuhkan gitu. Betul. Okay. Nah itu lebih kelihatan ketika ayah 2 bulan sebelum ayah meninggal itu dia jatuh. Bedridden ya. Itu juga kejadiannya karena ayah ada amarah yang tinggi sekali. Dia mau mukul ke ibu gini, sama ibu ditahan kan, ditangkis gitu. Kemudian dia kehilangan keseimbangan, jatuh ke belakang. Itu tulang pantatnya itu jatuhnya pas di ujung tempat tidur kayu. Jadi tidak ada yang patah, tapi mungkin ada sakit lah pasti ya gitu ya, biru gitu. Tapi kita bawa ke dokter, kata dokternya nggak ada yang patah gitu, cuma mungkin ya bapaknya harus pelan-pelan dikasih obat biar uratnya gitu ya, karena udah tua sekali, dan coba dilatih kakinya biar bisa jalan lagi. Tapi sesudah jatuh kejadian itu, nomor 1 dia tidak ingat bahwa dia itu menyerang ibu saya ketika jatuh. Di ingatan dia adalah ibu saya yang mendorong dia, katanya gitu. Itu cerita dia. Ibu kamu itu jahat sekali, itu pembantu itu jahat sekali, saya didorong. Nggak ingat bahwa itu adalah ibu saya. Mungkin blessing in disguise ya, kalau dia ingat itu istrinya yang ngedorong, nanti dia malah lebih parah lagi. Jadi dia, kemudian dia bedridden, di tempat tidur aja. Disitulah beban ibu saya semakin berat. Tadinya cuma lupa, cuma marah, tapi dia paling nggak masih kemana sendiri, masih bisa jalan. Ketika dia bedridden, itu berlipat-lipat beban ibu saya. Karena untuk membersihkan ayah saya kan orangnya sangat mandiri ya. Bagi dia, saya mau ke kamar mandi sendiri. Ibu saya bilang, gimana caranya? Kamu aja bangun dari tempat tidur nggak bisa gitu ya. Nggak ada yang bisa bantu ayah untuk bangun ke tempat. Tapi saya mau, saya harus bisa. Nanti coba ya nggak bisa gitu, teriak-teriak. Akhirnya ini struggle tuh setiap hari, berantem terus. Saya mau ke kamar mandi, saya mau mandi. Nggak bisa ayah ini harus dilap gitu. Mengganti diapers, untuk pipis dengan pispot, itu struggle ibu saya setiap hari. Dan ibu saya meskipun 25 tahun lebih muda, tapi karena ini ya, karena harus menjaga ayah itu jadinya tua sekali. Jadi, dan ibu saya ada osteoporosis, udah bengkok gitu ya tulang belakangnya, juga overweight, dan ada masalah dengan semua keterbatasan ibu, keterbatasan bantuan, dia harus juga membersihkan ayah, ngasih mandi, ngasih diaper. Sementara kalau lagi mau diganti diaper, kadang ayah saya malah mukulin ibu gitu. Semua yang di tangannya dia dilemparin ke ibu saya. Bayangin coba, mencoba merawat orang yang tidak willing untuk dirawat karena dia tidak ingat gitu ya. Itu yang terberat. Wow. Dan di 2 bulan itu saya sampai mikir gini, ibu saya bilang, ini kalau begini caranya berkepanjangan, ibu mati duluan. Dia bilang gitu, ibu nggak kuat. Karena ayah saya manggilin ibu saya setiap 5 menit. Dan saya menyaksikan ketika saya datang, paling saya bisa ngajak, nyanyi-nyanyi yuk ya, nyanyi ya. Oke, nyanyi. Tapi nanti dia, ibu gitu. Untuk hal-hal makan, minum, ganti baju, semua itu ibu. Nggak boleh ada orang yang menyentuh dia, itu nggak bisa. Saya pun nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Tapi nanti dia datang, ibu saya datang, kamu siapa? Mau ngapain? Kamu dikirim sama perusahaan mana? Saya mau istri saya. Jadi dia melihat wajah ibu saya pun nggak mengenali. Ingatnya yang dulu, pas waktu pertama kali. Ingatnya yang dulu. Jadi ibu saya tuh dituduh dari perusahaan mana lah, datang lah. Kamu kemarin mau ngapain? Mau mencuri ya gitu. Itu bagi kita tuh, aduh saya tuh belum pernah gitu ya. Ada orang yang sampai melihat wajah istrinya sendiri selama 40 sekian tahun dan tidak mengenali. Gitu. Padahal dia yang mengurusi setiap hari. Tapi itu off and on gitu. Nanti kalau lagi mau ya duduk, ibu dikasih makan sama ibu, disuapin, terus cerita. Tapi begitu, jadi off and on ya ininya ingatannya. Tentang hanya kepada ibu saya. Itu satu pertanyaan sendiri tuh. Misteri, betul. Apa sih kekuatan yang ibu punya tuh, Mbak Kalsum, ngadepin ini sendiri? Itu hebat banget.
Betul ya, kalau saya lihat dari ibu saya itu kekuatannya hanya dari sholat. Jadi dia merasa ini sudah takdir dia menikah, dia harus mengurusi suami. Jadi kalau dia berat, dia sholat, dia tahajud. Itu saja, karena saya nggak melihat, dia hanya cerita ke saya. Kalau cerita ke saya, paling saya bisa apa coba? Saya bilang, ya sabarin ya Bu, gitu. Saya bilang sabar aja deh Bu. Sampai dia bilang, ya enak sih ngomong sabar kalau nggak ngalamin sendiri, gitu kan. Dia bilang, emang benar gitu. Dan saya jadinya nggak berani lagi bilang sabar ke ibu saya. Kan ibu saya kan emosi juga ya, akhirnya ayah saya dilawan gitu. Kamu udah diurusin, bukannya terima kasih kan gitu kan. Biar gimana kita, kalau udah di sini ke batas kesabaran kita juga, ya. Betul, biarpun itu suami, biarpun kita tahu dia sakit gitu ya, ada demensia, biar keluar dari ibu saya kan. Kamu udah diurusin, nggak tahu diri, nggak ini. Tapi saya ngelihatnya juga, ya ampun kesian sama ayah saya, lebih kesian lagi sama ibu saya, sampai saya nangis gitu kan. Saya bilang, saya benar nggak bisa Bu, saya nggak bisa ngerti karena saya nggak bisa bantu ibu gitu kan. Ibu saya bilang gitu, coba kamu di sini lihat, di sini 24 jam, lihat bagaimana saya ngurusin ayah kamu. Nggak bisa, dia dibilang, jangan bilang ke saya sabar gitu. Ya memang bener ya. Jadinya, dan dia hanya sholat aja kalau misalnya lagi udah nggak kuat lagi, jadi dia bilang, yang terbaik aja Allah gimana gitu. Wow. Ada waktu kau pernah visit ke mengunjungi ayah, pernah ini ya, waktu itu tanya-tanya rumah, waktu itu kan aku di grup juga tuh, tanya rumah yang rumah panti apa namanya tuh? Ya, betul. Yang di daerahnya saya lupa ya, Serpong apa di Bogor ada gitu, karena kita kan nyari-nyari juga. Saya pikir gini, supaya ibu istirahat gitu maksudnya ya. Betul, tidak untuk long term ya. Saya hanya mikir gimana supaya ibu saya bisa dapat relief lah, seminggu kayak 2 minggu. Saya kirim ayah saya ke tempat lain biar ibu saya tuh bisa duduk gitu, bisa bilang istirahat, nggak usah mikirin. Nah mereka datang, mereka bilang oke, coba kita lihat ya kondisinya ayah gitu. Mereka datang ke rumah dan ayah itu begitu ada orang masuk ke kamar aja untuk melihat, udah kamu siapa gitu ya, ngapain ke sini gitu. Saya nggak sakit, ngapain. Terus mereka juga kan mengobservasi ya, dia tiap 5 menit ibu gitu, dan kalau nggak datang ibu saya dalam 5 menit itu teriak. Mereka akhirnya bilang, oh ini kita nggak bisa terima bapak di fasilitas kami karena akan mengganggu pasien lain gitu. Karena mereka dia teriak-teriak, violent, kita nggak bisa. Akhirnya pupus harapan saya gitu kan. Nggak, gimana caranya? Kalau ibu saya dibawa keluar juga nggak mungkin, karena ayah saya tiap 5 menit nanyain. Ayah saya dibawa keluar juga nggak mungkin, dia bedridden, udah serba susah gitu. Akhirnya ya kita jalanin aja deh sampai berapa lama kita nggak tahu. Di situ yang jeleknya adalah kita nggak tahu berapa lama dia akan bertahan hidup seperti itu kan. Jadi saya mikir, aduh ibu saya sangat khawatir dengan well-being ibu saya. Dengan kesehatan ibu saya, kesehatan mental, kesehatan fisik, segala macam. Tapi kemudian itu hanya 2 bulan ternyata. Jadi ketika saya mengunjungi sebulan pertama, ayah saya masih makan, masih suka makan, masih. Jadi untuk penderita demensia, orang tua, memang benar ya kalau orang bilang, kalau masih bisa makan masih sehat gitu. Nah ayah saya itu sebulan sebelum meninggal itu dia mulai kehilangan, dikasih sendok dia nggak ngerti. Ini diapain? Makan gimana ini caranya gitu. Jadi dia tidak bisa lagi menyendok makanan, udah nggak bisa. Dia nggak bisa. Dikasih gelas minum dia nggak ngerti. Sampai kira-kira 2 minggu lah sebelum dia meninggal itu dia dikasih sedotan kan. Dia udah nggak bisa. Ini saya minum gimana? Disedot ya gitu. Nanti kalau udah disedot airnya diapain? Ditelan ya gitu. Itu dia disedot airnya dikumpulin di pipi gitu. Bingung dia. Gimana gitu ya. Jadi dia kehilangan fungsi fisik yang dasar. Mengerti bagaimana makan. Akhirnya itu dalam 1 bulan ayah saya dari normal menjadi tulang belulang. Ketika saya datang terakhir itu dia udah tulang aja. Karena ayah udah lupa cara menelan juga ya. Betul, sudah lupa cara menelan. Dan dia sudah pada saat itu dia sudah capek sekali. Dia bilang udah nggak mau makan. Makannya bubur sumsum, dari makan nasi kemudian ke bubur, dari bubur sumsum biasanya mau makan 1 piring. Sekarang hanya 2 sendok. 2 sendok. Nanti dibangunin kan karena ibu saya itu ngasih obat, bukan obat tidur, Antimo gitu ya, supaya dia agak tenang, biar dia nggak, soalnya ibu saya nggak bisa tidur, dia bangun terus jam 2 pagi bangun, jam 4 bangun, ibu saya nggak ada istirahat itu. Jadi kalau dikasih Antimo, karena dia ngantuk kan, ngantuk tidur, bisa lah tuh tidur 4 jam aja, udah bagus banget kalau dia bisa tidur straight 4 jam atau 5 jam tanpa bangun, itu udah blessing untuk ibu saya, bisa duduk, bisa sholat, bisa makan.
Nah, akhirnya udah mulai tuh dia kalau udah bangun dari efek ininya, saya udah capek, ayah udah nyerah. Makan ya, lapar nggak? Enggak, minum aja. Jadi mulai ditetesin teh gula, teh manis ke mulutnya. Dan terakhir ketika dia sudah nggak bisa bicara, udah nggak bisa ngomong, ibu saya bilang, datanglah ke sini, Li. Ayah kayaknya mungkin kalau Lia datang bisa diajak nyanyi-nyanyi. Saya datang hari Kamis pagi, dia udah nggak bisa ngomong, dia bisa lihat saya dan saya nyanyi di telinganya dia masih gitu ya. Kemudian Jumat berikutnya pagi sudah saya datang subuh gitu ya, saya bilang, ayah mau minum ya? Ya gitu. Saya pegang jam 8 itu dia kita lepas, jadi dia meninggal ke saya, ibu saya itu yang megang tangannya sampai akhir gitu. jadi ceritanya itu benar-benar ya progresif, makin memburuk. Dan ketika dia sudah tulang belulang, kita sebagai keluarga mikir gini, apa kita mau bawa ke rumah sakit? Kalau diinfus, diperpanjang, dikasih asupan gitu ya, biar dia hidup juga untuk apa gitu. Akhirnya keluarga mikir gini, ya udah deh kita keep dia comfortable aja gitu pada saat itu. Iya. Terus itu pas sudah aduh ini ceritanya, makasih banyak loh Mbak Kalsum, ini saya tahu ini nggak mudah ya untuk sharing cerita yang, dan juga perjuangan ini perjuangan yang di selama ini nggak diceritakan ke orang gitu, dan ini betul. Semoga buat teman-teman yang ngedenger semua juga sekarang bisa lebih tahu ya strugglingnya ya, dan juga ya itu perjuangan kita untuk sekarang awareness bahwa let's do this together gitu ya, tentang demensia ya gitu. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih keluarganya tahap-tahap awal gitu ya, masih mild gitu ya, ada kemungkinan gitu nanti menjadi seperti ayah. Memang karakternya kan beda setiap orang, dan itu efeknya mungkin efek demensia berbeda-beda ke setiap orang. Tapi dari yang saya dengar gitu, biasanya amarah muncul gitu kan. Nah itu tuh gimana menyiasatinya, karena memang biasanya makin parah gitu kan, makin mulai lupa fungsi badan gitu. Nah itu kita harus sadar bahwa itu akan terjadi gitu Pak. Nah sekarang mendengar cerita ibu nih, terus ibu gimana Mbak Kalsum setelah ayah pergi? Jadi lucunya ketika ayah masih hidup, kalau saya datang gitu, ibu suka cerita, nanti mungkin kalau ayah udah nggak ada, ibu nggak ada lagi yang ngurusin kayak gini, ibu bisa pergi ke Bali, ibu mau main ke rumah kamu ke Bali gitu ya, kita mau lega lah, udah nggak ada yang diurusin gitu. Iya Bu, benar gitu. Ya udah, nah pokoknya sabar aja gitu kan. Ternyata setelah ayah saya meninggal, karena ibu saya itu selama 44 tahun gitu, 42 tahun pada waktu itu ya ketika ayah meninggal, itu semua kan fokus ke ayah saya. Dia yang ngurusin ayah, dia ibu rumah tangga, nggak pernah kerja di luar, jadi hanya mengurusi keluarga, mengurusi ayah. Kemudian setelah ayah sakit juga dia satu-satunya hanya ngurusin ayah. Begitu ayah saya meninggal, itu ambruk ibu saya. Yang tadinya mungkin dikuat-kuatin ya istilahnya, ibu kok kemarin kuat pas ngurusin ayah gitu loh, bisa ngebalikin badannya, gantiin diaper segala macam. Begitu ayah saya meninggal, itu ibu saya langsung jatuh sekali. Hampir mau dirawat di rumah sakit karena dia nggak bisa bangun, badannya sakit semua, pokoknya udah kehilangan will gitu. Dia lucunya jadi berbalik sampai ibu saya bilang, jadi sensitif kan, misalnya adik saya pergi kerja, terus menantunya sama cucunya nggak ada di rumah, dia bilang gini, ngapain ini ayah udah nggak ada yang datang ke rumah, ibu sendirian, udah mending ibu mati aja, nggak menyusul ayah gitu. Loh, saya bilang, ibu kok ngomongnya jadi begitu? Saya bilang, itu jangan begitu. Tapi itu sulit sekali mengeluarkan ibu saya dari kondisi keterpurukan psikologis ya. Nggak ada tujuan. Buat apa saya hidup? Nggak ada purpose lagi ya. Nggak ada purpose lagi. Nggak merasa need kebutuhan untuk diperlukan itu penting ya. Betul. Jadi pada saat ayah masih hidup itu ibu saya berjuang kan, memang saya harus sehat, saya harus hidup, saya harus sehat untuk ngurusin suami saya. Jadi begitu udah nggak ada lagi yang harus diperjuangkan, kemudian kalau cucunya nggak ada misalnya, atau ada sedikit aja misalnya adik saya pergi kerja, semua nggak ada yang ingat, nggak ditelepon aja misalnya, udah sensitif kan, udah saya meninggal aja, mati aja, kayak begini caranya. Gitu jadi. Dan itu sulit. Udah 2 tahun ini belakangan lah, baru setahun ini saya bisa mulai dia ada cucunya yang kedua datang kan, adik saya udah punya 2 anak sekarang, mulai itu ngeliat cucu senang gitu, nggak lagi bicara soal mau nyusul ayah gitu. Tapi setahun pertama sesudah ayah saya meninggal itu sulit sekali bagi dia untuk bangkit, terpuruk sekali itu saya.
Waduh. Ya, despite dengan semua abuse ya yang dia terima ya, selama ayah saya hidup, tapi itu ternyata kekuatan dia di situ. Ya mungkin ibu juga udah menyadari setelah berapa puluh tahun menikah dengan ayah itu sebenarnya tanda cinta ayah ya ke ibu ya. Nggak, ya mungkin ya karena ayah betul-betul terikat banget sama ibu ya, cuma ibu yang boleh menyentuh. Betul, harus ngobrol. Jadi sesudah ayah meninggal dan saya ngobrol sama ibu, itu umumnya ibu jarang sih ya ingat-ingat yang jelek-jelek lagi, paling kita ketawa aja ya, aduh ya ampun susah banget waktu itu ayah gitu. Tapi semua yang diingat sama ibu adalah, oh ibu kalau di rumah kalau ada ayah nih gitu ya, kita bisa ngobrol. Sekarang ibu sendirian gitu, kalau ada ayah kita kan paling ngobrol, nyanyi-nyanyi. Jadi dia ingat semua kenangan-kenangan ayah saya yang orangnya suka yang cerita, menyenangkan ya, yang menyenangkan itu muncul, betul. Wow, aduh merinding ke. Iya, luar biasa. Ini Mbak Kalsum, selama Mbak Kalsum ngobrol ini di chat room penuh nih, banyak banget teman-teman yang ternyata berpengalaman yang sama ya, buat Mbak gitu Novianti ya. Kalau ibu soalnya mungkin karena orangnya juga ekstrovert ya, mungkin introvert ya, maksudnya dia pendiam, terus apa itu jadi membuat kekuatan tersendiri untuk ibu karena berdoa aja gitu, kayaknya mencari kekuatannya berdoa gitu. Tapi kalau misalnya tapi tetap luar biasa sih. Luar biasa banget. Saya yang orangnya suka kayak mesti curhat gitu kan, itu kayaknya susah gitu kalau untuk betul. Bisa. Jadi iya betul. Jadi memang pesan saya kalau teman-teman itu memang caregiver ya, terutama caregiver yang langsung. Kalau keluarga yang lain mungkin datang ngurusin sebentar-sebentar, beda dengan orang yang memang terikat sekali, apalagi orang yang terikat dengan si orang yang punya demensia seperti ayah dan ibu saya. Dia kan mereka saling terikat. Ayah saya nggak bisa ditinggal. Itu bagaimana caranya untuk meringankan beban ibu saya, itu yang saya sampai sekarang pun belum tahu. Kalau saya harus balik lagi ke kondisi itu, saya tidak tahu bagaimana. Gitu. Sementara saya juga jauh, nggak bisa di situ terus-terusan. Mungkin kalau saya di situ pun saya bisa ini juga ya, jadi gila juga ngadepin ayah begitu. Ya. Tapi ini kan sebenarnya rantai beruntun juga ya. Maksudnya ibu ngeluarinya ke Mbak Kalsum. Yang saya tahu pasti Mbak Kalsum juga nggak mudah buat Mbak Kalsum kan, apalagi posisi jauh harus mikir dua pihak ayah dan ibu. Ini banyak teman-teman yang sekarang join di sini, mungkin nggak apa-apa kali ya kalau kita bisa mulai buka diskusi. Ya silakan. Kayaknya seru nih. Ada Mbak Dewi. Unmute aja semua, boleh langsung share ke Kalsum pengalaman dari sisi keluarga masing-masing. Misalnya, ya ada ayah pernah hilang juga ya, kayaknya waktu itu. Kalsum masih di mute. Kalsum masih di mute. Oh. Sorry. Ya, jadi sempat hilang memang. Jadi dia mau jalan ke Jatinegara gitu kan. Selalu bilang, "Ayo mau ke Jatinegara." Gimana caranya ya gitu. Waktu itu dia belum bedridden, belum jatuh, jadi masih bisa jalan kaki. Nah, nggak bisa ya, siapa yang mau nganterin ke sana? Ibu sendirian, Lukman kerja gitu. Itu hilang dia dari pagi sampai nggak ada yang tahu di mana. Hampir mau kita lapor ke polisi jam 4, tiba-tiba dia pulang. Dia bilang, oh saya cuma ke Jatinegara. Dari Bekasi ke Jatinegara kan dia harus naik kendaraan umum ya, pindah-pindah, itu kita nggak tahu bagaimana caranya. Itu sempat hilang. Kemudian juga sholat. Jadi dia selalu harus sholat. Saya mau sholat Jumat. Masjidnya di belakang rumah sebenarnya. Cuman jalan nyebrang itu masjidnya di situ. Keluar dari masjid dia bingung, dia malah belok ke kiri jauh, muter sampai jauh sekali, ada orang yang ngenalin gitu, ini bapak kayaknya dari Nangka Permai, dibawa pulang. Akhirnya ibu saya ngelarang kan, saya mau sholat Jumat, ibu saya bilang nggak boleh. Itulah di situ dia mulai berantem lagi, saya mau sholat nggak boleh gitu, bukan soal nggak boleh, kalau ada temennya gitu ya, kalau nggak ada temennya ayah nanti hilang gitu kan. Jadi ibu saya khawatir dengan dia, takut, tapi ayah saya merasa itu adalah kekangan bagi dia. Di situ terus aja jadi berantemnya di situ. Iya. Ini Kak Novi share juga tentang apa nih Kak Novi, yang Oma dan juga yang Tante ya, yang kehilangan. Silakan Kak Novi kalau mau di share ke Kak Kalsum. Kok nggak kedengeran ya Kak Novi? Oh masih nggak kedengeran. Tapi udah di-unmute sih.
Masih nggak kedengeran. Sambil nunggu Kak Novi atau kita mau ke Kak Dewi nih di Semarang. Ya, pagi ya, di sini pagi. Ya. Kak Kulsum, saya mau nanya ya, karena itu sangat sama dengan kondisi kami gitu ya. Jadi bahwa ayah saya sangat depend kepada ibu, dan di satu sisi itu mungkin membahagiakan, di sisi yang lain itu mungkin ya. Nah, saat ini karena papa sudah makannya masih oke banget, tetapi semua serba dipandu. Dan saat ini kami fokus untuk ngurusin ibu, karena ibu beberapa kali saya bawa ke dokter selalu bilang, ibu nih yang saya mesti obatin, bukan bapak gitu. Karena kita tahu lah, ayah saya Alzheimer di stage yang kesekian, dan apa yang kita udah tahu banget kan, prosedurnya udah tahu banget. Betul. Nah terus yang saya tertarik sekali dengan statement bahwa pada saat akhirnya kehilangan itu ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan bahwa ibunya kakak akan menjadi I'm free, so betul. Ternyata kan tidak. Nah itu yang ada di gambaran saudara-saudara saya. Jadi adik-adik saya, kakak-kakak saya itu mereka balik-balik ngomong, wes toh, pokoknya diikutin aja maunya ibu, lihat aja, ntar kalau apa-apa udah nggak ada, dia bisa bebas sebebas-bebasnya. Saya tidak setuju dengan itu, karena menurut saya itu ada momen lagi gitu ya. Kita nggak pernah tahu yang ada di pikirannya dia gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Cuman sekarang kita mencoba mengakomodasi dengan ibu maunya apa? Mungkin ini memang tidak seperti gambaran tentang masa tua yang ibu harapkan, tetapi apa yang kita bisa lakukan? Terus ibu saya tidak mau bilang, jadi ibu saya tidak mau bilang, dia bilang, aku tuh nurut bapakmu gitu. Tapi anak-anak ada sebelnya juga. Maksudnya, ayolah Bu, kalau ibu tuh memang pengen pindah, bilanglah. Kita akan akomodasi. Tidak ada yang menyalahkan ibu dengan keinginan itu gitu loh. Betul. Itu yang kami coba lakukan gitu. Tapi ibu saya muter mulu gitu. Jadi saya sampai kesulitan, saya nggak bisa menebak-nebak ibu maunya apa. Jadi, tapi saya jadi terpaku dengan enggak, mungkin itu bukan kebahagiaan juga yang dia cari. Sedangkan kita sebenarnya kan ingin memberikan kebahagiaan gitu loh. Karena ibu saya kayak jealous dengan semua orang kalau datang tuh untuk papa. Semua orang kalau beli sesuatu untuk papa gitu. Bukan ngedatengin ibu yang 24 jam harus ngurusin papa, walaupun dia ada caregiver, ada pembantu, ada supir gitu. Tapi buat dia itu nggak ada nilainya gitu. Jadi kita di posisi bingung terus terang. Betul. Sama ibu saya juga gitu. Ibu maunya apa sih Bu gitu ya? Mau jalan, mau kemana? Nggak bisa karena kepala dia tuh siapa yang ngurusin ayah? Siapa yang ngurusin ayah? Gitu. Kadang-kadang kita biarin aja deh Bu. Nanti misalnya menantu gitu atau siapa bisa ngurusin ayah, kita jalan kemana? Nggak bisa, itu dia tenang gitu. Ayah kesian. Jadi maunya gimana gitu. Jadi sepertinya ibu kita gitu ya merasa bahwa ini mengurusi ayah itu adalah suatu kewajiban, tugas, sekarang inilah yang saya harus kerjakan. Padahal kita sebagai anak-anaknya khawatir dengan kesehatan dia. Gimana sih Bu kita bebaskan ibu deh berapa jam gitu. Saya tuh sedih sekali. Saya sempat menulis di Facebook juga ketika saya datang ke sana. Saya bilang, saya ini benar-benar satu sisi saya sayang sama ayah saya, di satu sisi saya sayang dengan ibu saya. Ini penyakit ini benar-benar penyakit yang sangat menghancurkan hati gitu ya. Gimana ayah saya udah nggak bisa lagi disembuhin. Tapi ibu saya juga kalau nggak kita intervensi, dia meninggal lah gitu. Jadi mesti gimana saya gitu kan. Sangat menghancurkan hati saya pada saat saya melihat kondisi keduanya gitu. Saya sangat kasihan kepada keduanya. Di saat akhirnya. Dan ibu saya tidak mau, nggak bisa terbuka, dan seperti yang orang bilang, anak-anak juga, nanti kalau udah ayah nggak ada, pasti bisa ke sana. Nggak, ternyata tidak begitu. Itu dia, hidupnya dia ya hancur gitu. Sama ayah saya meninggal tuh, itu aja jadinya jatuh separuh, nggak bisa bangkit. Jadi PR-nya masih banyak ya. Betul. Jadi ini saya memang, jadi akhirnya ibu saya kemarin, akhirnya kita kayak mengatur sih, mendrag ibu juga bilang, oke lah kalau ibu pengennya balik ke desa atau apa, oke lah mari kita, I'm doing something for you gitu loh. Jadi ibu pengen seperti apa, ibu pengen apa, toh papa itu juga sudah tidak mengingat lagi dia ada di mana kan gitu. Jadi yang penting adalah mari kita bikinlah yang nyaman sama seperti rumah yang selama ini ditempatin, tetapi
ibu terakomodasi dengan apa yang dia pengenin gitu loh. Jadi Betul. saya nggak tahu apakah itu juga jalan yang terbaik, but we are trying to do it. Terus saya nggak tahu juga reaksinya ibu, karena ibu selalu berbelit dan tidak pernah mau terbuka. Jadi saya serba salah gitu loh. Karena dan kebetulan sama lah Kak, kebetulan saya yang paling nganggur, jadi larinya ke saya yang saya tiap hari datang, tiap hari ini gitu. Mungkin saya paling nganggur soalnya, jadi nggak apa-apa sih gitu. Cuma saya bingung karena harus menjelaskan. Yang lain tuh nggak pernah ngomong. Maksudnya adik-adik saya bilang, kalau makanya kamu nanya deh, ibu tuh punya apa, jangan cuma gue gitu kan. Kalau pemahaman saya begini gitu. Jadi mungkin saya cenderung berpihak ke bapak atau apa, karena serba salah juga, karena kasihan saya melihat fase semakin turun dari I can stand for it gitu. Betul. Sangat. Usia ibu berapa Mbak Dewi? Ibu itu berarti 68 sekarang. Ayah 74. Oke. Wah, makasih banyak Mbak Dewi, ini sharing. Iya, ketika tahap-tahap akhir sudah mencapai tahap-tahap akhir seperti ini memang sulit ya. Kayaknya kalau saya pikir ibu kita itu kepingin semuanya kembali ke normal. Kalau bisa ayah jangan sakit gitu ya, biar saya bisa ngobrol, punya suami yang masih bisa diajak bicara gitu ya. Kayaknya itu memang, hanya itu yang dia kepengen normal, tapi kan nggak mungkin ya, itu sudah tidak mungkin. Saya merasa ibu saya denialnya kelamaan gitu. Saya bilang betul. Ketika saya ajak kan, saya bilang aduh gimana cara neraginnya gitu. Oh iya, gitu. dengar, Kak Novi dengar. Karena salah juga sih, maksudnya menurut saya denialnya kelamaan gitu loh. Iya, ya benar ya Kak Dewi poinnya. Jadi sebenarnya mereka tuh grieving gitu, kayak sedih ya sama Kalsum juga. Cuman dipendem, kalau kebetulan ibunya Kalsum tuh kuat gitu, nggak jadi penyakit. Kalau saya jadi stres gitu ya, dan ada orang juga yang jadinya jadi penyakit juga, jadi stres, depresi, tapi nggak merasa gitu, maunya kuat untuk ngambil ngurus. Sebenarnya ke ibu saya juga jadi penyakit tuh kan. Ibu saya jadi macam-macam penyakitnya, yang mah lah, yang karena makan juga jadi nggak bisa kan, nggak keurus. Ibu saya suka gini, Bu, udah makan belum? Ah, males makan, capek gitu kan ya. Akhirnya itu ke mah, ke penyakit-penyakit yang lain muncul memang. Itulah. Iya, makasih Kak Dewi. Kak Novi gimana? Kayaknya udah mikrofonnya udah bener ya? Halo, sudah terdengar belum ya? Udah bagus. Iya. Iya kan waktu 2006 ya. 2016 kan di bulan Februari kan Opa meninggal. Selang 5 bulan atau 6 bulan kemudian tante saya juga meninggal. Itu gelap banget. Oma daunnya bukan main. Semingguan itu Oma tuh jegiting kepala terus ke tembok. Udah itu mau keluar jalan, mau jatuhin diri, mau bunuh diri gitu. Padahal kan anggota keluarga kan juga udah meyakinkan meskipun tidak ada almarhumah tante, kami kan bisa merawat Oma dengan baik gitu. Tapi Oma tiap hari, tiap malam, tiap ini nangis terus saya juga bingung ya gitunya gimana pertamanya gitu, kok nangis terus, kok nggak ada perkembangannya, kok nggak ada senyumnya. Biasa kan Oma kalau pagi bangun kan senyum gitu, ini mukanya murung terus gitu. Terus saya tanya, kenapa sih Oma sedih terus, kenapa nyakitin diri sendiri gitu, diem nggak mau bicara gitu, jadi pasif banget gitu. Tapi kalau saya mengalihkannya tuh, kalau udah seperti itu saya bilang, nanti semua pada datang ke sini, pada nginep sini, temenin Oma tidur, saya bilang gitu. Akhirnya mau ngomong, akhirnya mau sedikit demi sedikit tuh beban pikirannya tuh tersalurkan dengan saya ajak olahraga gitu. Waktu itu pas tante meninggal tuh selama 1,5 tahun saya belum punya caregiver pet ya. Saya masih pegang Oma tuh, masih ajak jalan Oma tuh seorang diri ya, tidak. Jadi janji-janji yang keluarga besar bilang ke Oma itu tuh sama sekali tuh nggak ada gitu loh sebetulnya. Cuman di awal aja bilang kita bisa kok rawat Mama dengan baik gitu. Padahal kalau saya bilang Oma mau bunuh diri nih, mau keluar nih, nggak ada satupun yang bikin Oma jalan gitu malam-malam 3:30 pagi.
Oma belum terima, tante sudah meninggal. Oma bilang, "Jo, di situ ada tante kamu mau dibunuh. Oma mau ke situ," katanya. Dibilang gitu. "Iya, ini malam ya, 3:30 ya. Besok lagi ya, kita datang ke situ ya," saya bilang gitu. Pertama-tama saya nggak berhasil. Saya selama berapa bulan mandikan Oma tuh udah dengan penuh perjuangan ya, dengan penuh drama gitu di rumah. Dicakar, ditendang, dicaci maki, dipukulin. "Kamu siapa? Buka-buka, ini saya," katanya. "Masa nggak kenal aku kan tiap hari di sini," aku bilang gitu. Terus ya itulah, nggak mau diajak ngapa-ngapain. Akhirnya saya cari-cari kesibukan nih, bagaimana ya supaya Oma ada kegiatannya gitu kan. Saya cari-cari nih, setelah 2 bulan, 3 bulan itu, Oma murung, diem aja dalam kamar, nggak mau keluar kamar. Setelah ditinggal tante itu, ya mulailah penyakit demensia Oma itu berjalan gitu. Dari masih sedang ya, sekarang kalau kita tanya nama anaknya siapa, nama cucunya siapa, itu Oma terbalik-balik tuh. Cucu bisa dibilang anak bisa dibilang adik. Nah, terus kalau opa tante udah meninggal dibilangnya masih hidup. Terus teman-temannya perkumpulan doanya dulu yang sudah meninggal Oma bilangnya masih hidup juga gitu. Jadi banyak yang udah balik gitu. Tapi kemarin yang kehilangan anak ya, tante itu kan anak sama suami. Dan suami, pertama kehilangan suami, terus kehilangan anak tuh. Udah kondisinya udah begitu ya, gimana? Sih gitu. Kebayang. Senyum, berat. Semangat. 1 Agustus. Kayak gitu sih. Terus saya mau tanya juga ke Mbak Kalsum. Pas papanya Mbak Kalsum itu keluar mau bunuh ibu, cara keluarga itu untuk mendistract gitu, untuk bikin papanya lupa, itu gimana caranya? Biar keluarga nggak ada ya pada saat itu, karena mereka kan tinggal cuma berdua dengan adik saya. Itu makanya adik saya adalah satu-satunya orang yang bisa menengahi. Dia akhirnya dipegang tangan ayah saya atau ditahan secara fisik untuk nggak maju gitu aja. Di keluarga kita nggak ada. Itu memang keluarga besar apapun dibilang akan datang, akan nengokin, itu susah ya. Dan saya juga mengerti semua orang sibuk, nggak bisa datang nengokin gitu ya kapan saja. Nggak ada, jadi intervensi keluarga nggak ada. Jadi dan Lukman juga nggak bisa kan ngomong ke ayah yang jangan begitu gitu. Enggak, Lukman cuma bilang jangan gitu ya gitu, suruh duduk. Akhirnya ayah saya takut sama Lukman aja. Lukman itu seperti bodyguard gitu loh. Kalau Lukman, karena kan lebih tinggi gitu ya, jadi kalau ada Lukman dia ngeri, nggak berani. Jadi akhirnya itu sebenarnya keamanannya ibu saya. Jadi kalau ada dia udah mulai mau mukul, melihat Lukman dia diem gitu. Itu akhirnya begitu, karena dia di kepalanya dia entah kenapa dia ingat Lukman, tapi dia takut sama Lukman gitu. Di situ saja. Kalau nggak ada itu, semua dilemparin semuanya ke ibu saya. Sulit. Wah. Oke, terima kasih ya Mbak Kalsum penjelasannya. Sama-sama Novianti. Mbak Novianti juga makasih banyak ini sharingnya ya. Betul-betul ini cerita tentang orang dengan demensia itu jauh di luar orang dengan demensia itu sendiri ya. Tapi orang yang caregiver-nya, yang keluarga jauh dan dekat terdampak banget ya. Gitu. Pak, ini cerita inspiratif banget Mbak Kalsum. Mbak Kalsum, kalau misalnya nih ada teman yang mendengar sekarang ya, dan mereka dengar terus berpikir, wah kok sama ya ceritanya Mbak Kalsum, tapi misalnya orang tersebut masih ada, pesan apa sih yang Mbak Kalsum pengen sharing buat mereka? Kalau saya pikir gini ya, memang paling penting adalah memberikan perhatian kepada caregiver, ibu atau siapapun yang mengurusi. Kalau orang yang punya demensia memang dia harus diurusi juga tentu saja, tapi kan dia memang sudah kehilangan ingatan, kehilangan lupa ini itu. Jadi kita bikin mereka comfortable ya. Kalau seperti ayah saya kan sebenarnya kalau dibantu cerita, dibantu nyanyi, itu mendistraksi dia dari kemarahan. Tetapi bantuan kita kepada caregiver itu nomor 1. Kalau saya bagi ibu saya sekarang, bahkan sesudah ayah saya meninggal sampai sekarang saya merasa, saya setuju dengan komentarnya Mbak Tuti, bahwa
Kalau orang udah tua itu benar ya, karena hanya kepingin di surrounded by family. Pak, pengennya tuh orang datang gitu loh. Datang deh, nggak usah bawa apa-apa gitu. Orang kadang-kadang datang gitu, aduh nggak enak mau datang nggak bawa apa-apa. Nggak usah datang aja atau bahkan telepon aja nanya kabarnya. Dan itu hilang gitu. Sesudah ayah meninggal, orang yang datang ke pemakaman ayah, ya itu doang gitu. Yang tadinya, oh nanti saya datang, saya nemenin ibu, nggak ada gitu. Ibu saya tuh sendirian sampai sekarang masih. Jadi itu sangat penting sebenarnya untuk caregiver yang sudah tua, ibu, itu kita kumpul dengan dia. Kadang-kadang hanya kita hadir, kita nanya kabar, kita ada di situ, itu sangat membantu kalau bagi saya pikir ya, untuk kekuatan dia ketika mengurus ataupun sesudah orang yang demensia itu meninggal. Jadi perhatian buat caregiver itu betul ya, nggak cuma pada saat si orang dengan demensia itu ada ya, tapi sesudahnya juga penting ya untuk menjaga kesehatan mentalnya ya. Oke. Betul, itu justru saya pikir malah continuation itu harus sangat penting ya. Kalau nggak seperti ibu saya drop, ada yang mau bunuh diri segala macam, itu disitulah keluarga itu harus hadir, harus kita terus temenin gitu. Oke. Kak, saya mau nanya satu, karena gini ya, jadi itu sempat terjadi juga, tetapi tidak dalam konteks bahwa sebenarnya kita meninggalkan ibu, bapak tuh enggak juga. Teman, karena ekspektasi ibu saya itu agak ketinggian menurut kami karena beliau berharap bahwa, jadi kami, kalau saya bagi, jadi misalnya, oke, saya tiap hari bisa ke sana sih, dia bilang, cuman yang lain, kalau mereka nggak ke sana, sebenarnya mereka memberikan perhatian. Cuman kadang karena ibu saya ya tau lah ya dia butuh pelampiasan juga, jadi kadang semua yang menurut kami ya demensia itu memang begitu, itu selalu diulang-ulang di grup keluarga. Jadi sampai yang ngejawab cuman saya gitu. Jadi menurut saya itu menyakiti ibu juga gitu. Terus cuman saya sangat mengerti juga bahwa adik saya itu anaknya 3 masih kecil-kecil, nggak mungkin ke sana, nggak punya pembantu, terus kakak saya anaknya mesti Zoom tiap pagi gitu, itu saya bisa mengerti, tetapi saya sangat kesulitan menjelaskan ke ibu. Jadi kadang saya mikir, gue kedatang tiap hari juga nggak dianggap karena dia bukan pengen saya yang datang gitu loh, dia pengen yang lain yang datang. Jadi nanti saya kayak rutin, itu loh ibu ngomong gini, dijawab kenapa sih gitu loh, maksudnya jawab aja 2 baris gitu loh. Itu begitu deh gitu. Jadi saya mengerti, maksudnya serba salah Mbak, karena saya yakin mereka semua ingin berbagi perhatian. Saya yakin banget gitu, karena maksudnya, dan saya yakin mereka ibunya juga nggak butuh duitnya gitu kan. Dia butuh didatengin bu ini gitu. Jadi apalagi tiap bulan itu ganti caregiver Mbak, paid caregiver gitu. Jadi itu yang saya selalu pusing karena, aduh ganti lagi. Ibu maunya yang kayak apa gitu kan. Tapi itu menurut saya yang sangat sulit adalah menyesuaikan antara kita juga punya tanggung jawab dan ibu juga punya ekspektasi gitu. Jadi ya benar kata Mbak bilang bahwa aduh itu akhirnya pada saat meninggal pun yang datang itu aja gitu ya. Ya mau gimana Mbak kadang. Betul. Ya mengerti betul. Saya nggak bisa maksa orang untuk datang, saya jemput, saya suruh ke ibu gitu kan nggak bisa. Saya tahu itu ibu pengennya begitu gitu loh. Nggak bisa. Apalagi pandemi. Ibu saya itu tiap pagi. Ya, lebih parah. Wah, ini ada teks dari Michael nih. Dari Kak Michael untuk Mbak Kalsum, bisa menghubungi Alzi di Bali ya itu ya. Kali mungkin Alzi Bali juga bisa mengundang Mbak Kalsum ya buat berbagi cerita juga ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Ada lagi Mbak Ari. Mbak Ari masih on nggak? Mau sharing cerita? Mbak Ari ada? Aku lagi di jalan nih. Apa namanya? Jangan nyetir. Enggak nyetir. Cuman nggak usah pakai video ya, gitu aja ya. Jadi dari cerita dari Mbak Kalsum tadi benar banget persis sama pengalaman yang aku alami menghadapi bapak mertua saya. Jadi yang moody, yang sampai violent juga gitu ya. Terus lupa sama istrinya, tiba-tiba dia mau, aku harus pergi ke Minnesota, aku mau ada perkawinan gitu kan. Aku sudah pakai taksido, padahal dia pakai baju tidur gitu, udah pakai taksido, aku siap pergi. Hal-hal yang seperti itu susah banget sampai nggak mau masuk ke rumah. Jadi kita pura-pura ngajak dia, oke, saya antar sekarang, kita ikutin, kita antar, oke, kita ke wedding sekarang gitu kan. Tapi sebenarnya cuma naik mobil terus balik lagi ke rumah udah seneng gitu. Jadi cerita-cerita yang kayak gitu yang tadinya kita itu aduh capek banget gitu,
setelah beliau sudah nggak ada itu jadi kayak lucu gitu. Ibu mertua juga sudah relax gitu cerita, iya dulu begini-begini. Terus satu lagi juga persis sama cerita Mbak Kusum tadi, ibu mertua jadi tumbang habis itu. Jadi tiba-tiba merasa sakit gitu loh, yang kecapean, yang ini, yang itu. Jadi waktu menghadapi suaminya itu memang berjuang. Bener banget ya, berjuang bener. Saya harus kuat gitu. Tapi setelah jadi waktu bapak mertua nggak ada juga di tangan kita didampingi sama ibu mertua, sama saya, sama suami saya, sama anak-anaknya semua di depan kita. Jadi itu pasti namanya is a blessing gitu, bisa menemani sampai akhir hidup. Iya. Thank you banyak lo udah sharing. Aku jadi seneng gitu ada teman yang berjuang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Ari udah join. Iya. Nah ini kita udah nggak kerasa udah 1 jam lebih. Udah lewat. Nggak ada batas sih. Tapi makasih banyak sama ceritanya Mbak Kalsum. Sekali lagi ini cerita yang nggak mudah, tapi bisa dilihat sendiri ternyata Mbak Kalsum nggak sendirian ya, banyak teman-teman yang merasakan yang sama, dan ini moga-moga ada nilai positifnya ya dari acara ini, dan kita akan adakan juga minggu depan ya ya. Jadi kalau misalnya Mbak Kalsum ada kesempatan juga bisa gabung juga minggu depan, kita akan mendatangkan teman yang lain cerita sharing-sharing, dan kita juga mengundang yang hadir hari ini juga karena penting ya kita saling cerita, saling berbagi, karena intinya kita pengen merasa bahwa kita nggak sendiri gitu. Buat Mbak kalau Dewi, bisa giliran ya, Kak. Nanti Kak Novi juga nih, Kak Novi juga mau cerita tentang Oma. Terus juga semua teman-teman yang mendengarkan, jangan jangan ragu-ragu, masukin aja namanya untuk jadi gantian jadi pembicara. Karena salah satu untuk terapi juga ya, kita bisa sharing, bisa saling berbagi. Ini Mbak Dewi curhat, juga boleh curhat. Iya, itu jadi pentingnya punya teman berbicara ya, itu tadi poin penting. Iya, karena di sini di forum ini nggak ada judgmental, nggak ada yang kita bukan ahlinya juga gitu. Jadi kita untuk mengadakan fasilitas ini untuk teman-teman untuk saling cerita ya. Semoga membantu juga buat Mbak Kalsum udah udah bisa sharing cerita. Semoga ada tenang gitu ya, bisa mengeluarkan istilahnya unek-unek. Dan saya salam buat Ibu ya. Terima kasih ya. Ternyata Mbak Kalsum juga nggak sendiri ya, banyak teman-teman di sini juga punya pengalaman yang sama gitu. Jadi salah satu punya teman berbicara gitu tadi poinnya. Terima kasih Mbak Ari. Jadi ditunggu lagi minggu depan di acara yang sama dengan cerita, dan ini selalu unik ceritanya ya. Iya, gitu. Ya, tiap orang pasti ada unik ya, keunikan tersendiri, perjuangan tersendiri, yang pasti juga dirasakan ada teman yang juga sama-sama berjuang gitu ya, menguatkan di sini kita nggak usah cara teknik yang paling benar pokoknya kita share aja lah gimana rasanya, yang merasakan yang paling tahu kan rasanya gitu. Mungkin yang di sesi sesi skill training itu ada lagi mungkin di lain sambil promosi ini ada Dimenscare caregiver training nanti Oktober kalau ada yang mau ikut. Iya. Tapi kalau mau curhat di sini. Ini daerah curhat ini. Ini informasi juga bisa tetap ya dari Alzi pusat website, dari kita juga Alzi SF punya YouTube channel, dan ini juga dipasang nanti di YouTube channel, terus ada juga di Facebook ya. Jadi informasi itu sekarang banyak ya di mana-mana yang kita bisa serap ya. Tapi ya tetap ini penting acara karena lebih ke individual lebih curhat session ya. Aduh Mbak Kalsum makasih banyak. Ini kalau sebenarnya pengen nangis sih ngedenger cerita Mbak Kalsum, hebat banget, kuat banget. Mbak Kalsum juga ini ya sehat-sehat. Amin, terima kasih. Ini ingat ayah happy-happy-nya, ingat perjuangan ibu yang benar-benar menginspirasi. Kita belajar banyak juga ya dengan namanya perkawinan itu betul-betul itu cinta itu nggak melihat batas ya buat mama. Betul. Makasih banyak Mbak Kalsum. Buat yang lain juga Mbak Dewi, makasih banyak Mbak Novianti. Next time kita undang jadi yang ceritanya ya untuk berbagi.
Gitu. Buat yang lain juga, Mbak Leli makasih. Ini saya nggak bisa nge-stretch siapa aja yang ada di sini nih. Minggu depan, makasih banyak lama waktunya. Ya Ke ya, jadi kita bisa tutup aja. Ketemu lagi minggu depan, hari dan jam yang sama. Oh, foto. Mbak Leli gini-gini, coba. Foto. Panik. Coba sisir. Wah, langsung keluar. Michael langsung nongol. Siapa lagi yang tiba-tiba nongol? Ayo ke foto ke. Aduh, nggak ada Kak Dipa. Oh, ini ada. Ini tapi nggak ungu. Gimana dong, Elvi? Nggak ungu. Udah, gue cuma kelihatan jangan doang. Ya udah, naik dikit ya. Foto ke. Aku foto ya. Itu apa ya? Ada apa yang ungu, Pros? 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Selamat Take care, stay healthy ketemu semua. lagi. Take care.